Sebelumnya aku mohon maaf ya, konten karena tidak mendukung untuk konten. Yang aku terbatas dan ini juga buat sharing kan. Oke, aku sangat terima kasih juga atas waktunya Mas Katon. Di sini aku izin poin materi ya teman-teman untuk masalah sebenarnya package control. Mungkin yang pertama, ini ada pengertian. Jadi packaging sampel merupakan metode yang digunakan untuk mempersiapkan sampel sebelum diletakkan atau pengelolaan sampel untuk. Nah, dari pengertian ini mungkin cukup mudah dipahami ya teman-teman. Lanjut aja yang mungkin selanjutnya ada prinsip dasar. Oke, jadi packaging sampel itu bertujuan untuk melindungi sampel agar tetap aman dan tidak rusak. Nah, yang kita tahu ya, packaging kan dilakukan untuk menjaga sampel gitu. Jika tadi kita jelasin, gitu kan dia mau simpan atau mau dikirim tentu mungkin uh, seperti sequencing sampel akan di acara full nanti akan sequencing sampel. Nah, dan tentu itu sebenarnya seperti itu sequencing sampel misalnya. Nah, jadi dia untuk melindungi agar kalau mana tidak bisa dia adalah sampel kan itu juga rawan ya teman-teman untuk sampel yang PCR. Mungkin lanjut. Nah ini ada skemanya ya, sampel yang kemarin udah PCR terus di elko dulu kan untuk mengecek gimana sih kualitas dari sampel PCR itu. Sebenarnya tanpa elko atau tanpa elektroforesis itu udah bisa gitu untuk salah satu packaging kayak gitu. Tapi kan tadi ya kalau kita nyangkut di tujuan tadi kan untuk menjaga sampel gitu. Nah ketika di packaging lalu kita pakai lagi sampelnya lalu kemudian kualitasnya kurang baik seperti itu, nah itu kan nanti kita nggak bisa melacak gitu. Kemarin tuh sebenarnya sampelnya emang jelek atau setelah di packaging jadi jelek gitu. Ya nanti misal untuk ngelakuin packaging tanpa telepon. Nah itu kan nggak tahu kan sampel mana aja sih yang dia itu kelihatan bagus kayak gitu kan. Yang hasilnya itu bagus ketika mau di sequencing kayak gitu. Jangan-jangan kalau di packaging ternyata banyak yang kurang bagus gitu. Nah itu kan teman-teman jadi nggak tahu apakah emang hasil PCR yang jelek atau packagingnya yang salah. Gitu. Nah, jadi kalau misal udah ngelakuin elko kan, belum tahu nih, oh sampel kelima misalkan itu emang kurang bagus gitu kan, warnanya nggak cerah gitu. Waktu di elko nggak cerah gitu. Jadi kemungkinan waktu di sequencing gagal gitu. Packaging dan ternyata hasilnya sampel nomor 5 tadi gitu kurang bagus karena teman-teman emang udah bisa prediksi gitu. Oh iya emang kemarin waktu di elko sampel nomor 5 ini kurang bagus gitu. Nah, beda ceritanya ketika sampel-sampel yang bagus kayak gitu, lalu habis di packaging dan dipakai lagi, itu ternyata rusak gitu. Di elko bagus, tapi setelah di packaging, di sequencing kayak gitu, tapi kok ternyata hasilnya jelek gitu. Nah, mungkin berarti kesalahannya adalah di packagingnya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu dari pengertian, tujuan, sama skema ya, skema untuk packaging. Gue langsung open mic aja bebas. Ya, karena ini materi packaging cuma dikit banget ya. Paling nggak Eh, sampai 10 menit dulu. Oh iya, gimana? Siapa? Mau izin tanya Mas, mungkin boleh diulang lagi nggak ya Mas slide-nya tadi? Soalnya slide-nya di tempat saya tuh tiba-tiba langsung ke packaging. Yang mana? Setelah dari yang judul tadi Mas. Oh iya, emang. Setelah ini langsung ke packaging. Iya, Iya. Di mana? Ini iya kan mungkin di sini. ya Mas. Ah, Yang ada kambingnya ini, terus tiba-tiba tadi langsung ke packaging gitu. langsung ini. Nah ini udah. Terus Oh, ini selanjutnya udah Mas. ke prinsip dasar. Oh iya Mas. Baik, terima kasih Mas. Oke. Ada lagi yang lain? Yang mungkin tanyakan dari pengertian, tujuan, dari skema ya.
kalau nggak ada mungkin lanjut aja ya. Mas, mau izin Lanjutnya. nanya, Iya, gimana? eh, mau izin nanya, untuk yang elektroforesis itu kan setelah dilakukan elektroforesis di packaging. Nah, itu yang dikemas itu yang dalam bentuk agarosnya itu ya, Mas? Oh iya, sorry. Mungkin tadi belum lengkap ya. Oke, makasih bagus banget pertanyaannya. Jadi habis di Elvo itu yang di packaging tetap sampel PCR-nya gitu. Tadi teman-teman Elvo itu kan teman-teman tahu, oh hasilnya PCR sampel A, sampel B, sampel C itu kayak gitu. Nah, tapi yang di packaging itu tetap yang sampel PCR-nya aja gitu, kayak yang hasil Elvo-nya. Hasil Elvo-nya ya simpan aja gitu. Ya bisa sih dibuang nggak apa-apa. Dalam arti ketika teman-teman dapat datanya gitu, ya udah data situ aja. Gitu. Paham? Iya, baik, Mas. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Itu tadi ya pertanyaannya. Mungkin aku kurang perfect. Tapi emang di sini sih maksudku teman-teman berarti paham gitu kalau datanya ke situ tuh teman-teman menyimak gitu kan. Terus diskusi kayak gini yang kita butuhin. Oke, kalau nggak ada mungkin lanjut atau ada lagi? Oke, lanjut aja ya. Materi dulu. Alat dan bahan. Yang pertama ada tube. Teman juga udah tahu sendiri ya, kemarin buat wadah sampel gitu. Lalu yang kedua ada sampel PCR. Nah ini sampel yang akan kita packaging. Dan yang ketiga ada spidol atau pulpen. Nah ini untuk menuliskan nama atau tanggal di tube-nya, di badan tube maupun di tutup tube kayak gitu. Jadi identitas lah, intinya identitas sampel. Lalu yang terakhir ada kertas label. Nah ini tempat menuliskan identitas label ya, identitas sampel ya di badan tube-nya. Kalau di tutup tube itu nggak perlu kertas label. Lalu yang kelima ada selotip. Nah ini untuk istilahnya apa ya, dobeli untuk menutupi kertas label tadi. Karena kan ketika kertas label itu kena air itu kan pasti spidol atau pulpennya luntur kan. Nah selotip ini untuk menghindari hal itu. Lalu yang selanjutnya ada styrofoam. Nah ini untuk menghindari benturan ya. Jadi sampel-sampel tube tadi itu ditaruh di styrofoam. Oh sebelumnya mungkin aku jelasin parafilm dulu aja ya. Bahan terakhir ada parafilm. Nah, parafilm ini dia ngebungkus tube langsung. Nah yang tujuannya itu mencegah tube agar tidak terbuka gitu. Memastikan tube itu benar-benar tertutup rapat dan kedap udara juga. Nah baru setelah itu sampel itu tadi itu ditaruh di styrofoam. Nah styrofoam tadi untuk mencegah sampel dari benturan. Karena styrofoam kan ya kayak gitu lah, teman-teman tahu sifatnya styrofoam. Dia menghindari benturan. Lalu yang selanjutnya ada aluminium foil. Nah, aluminium foil wrap ya lebih lengkapnya. Jadi yang teman-teman pakai buat ngegrill dari oven daging kayak gitu. Nah, itu dipakai buat ngebungkus sampel ini. Habis di styrofoam itu di aluminium foil. Nah, kalau teman-teman kemarin di apa yang semuanya asistensi. Nah, asistensi itu kan kemarin pakai plastik ya. Nah, di sini kita pakai aluminium foil gitu. Sebenarnya sama-sama bener ya. Sama-sama bener, sama nggak ada yang salah. Cuman bedanya adalah apa ya, fungsinya aja sih. Dalam arti ketika teman-teman pakai aluminium foil, nah itu pasti punya beberapa kelebihan. Misalkan aluminium foil wrap itu lebih tahan terhadap panas gitu. Dia mampu menjaga suhu sampel gitu. Dalam kes ini menjaga suhu sampel di dalam gitu ya, tetap dingin gitu kan. Karena rawan banget kerusakan sama PCR ini. Nah, terus selain itu juga masalah kelembapan. Aluminium foil ini kan dia lebih apa ya istilahnya? Sorry, lebih rapat lah intinya gitu. Jadi dia tuh bisa untuk menjaga kelembapan sampel gitu. Dalam pun juga dengan sifat-sifat yang lain ya, kayak bau, cahaya gitu. Nah itu kan aluminium foil emang sifatnya di situ kan, gitu. Kelebihan di situ. Saya mungkin kalau masalah ekonomis mungkin lebih lebih
keenakan yang plastik ya, karena lebih murah gitu daripada yang alat gitu. Untuk alat pembahan ada yang ditanyakan? Oke. Oh oke, jadi pertanyaan bagus dari Pak. Jadi styrofoam yang dipakai itu bukan yang styrofoam kayak icebox itu enggak, tapi styrofoam terus dilubangin gitu, dilubangin kecil seukuran tubnya, terus tubnya tuh di apa ya, istilahnya ditancapin gitu loh di styrofoamnya itu gitu. Dan nanti atasnya ditutup lagi gitu. Paham nggak? Jadi nggak yang styrofoam gede gitu terus ada ruangnya di tengah terus dikasih truk gitu enggak, tapi emang truknya tuh ditancepin di styrofoamnya ini. Nah, buat penyimpanannya itu emang butuh tetap ditaruh di freezer ya, minus 20 derajat gitu. Cuman kalau emang mau dikirim ya itu berarti gimana caranya tetap terjaga minus 20 gitu. Paham nggak? Udah menjawab belum? Oh, ke ice pack, ice pack, ice, ya icebox gitu. Pakai icebox. Ya kalau ngirimnya ya tetap butuh icebox sih. Tapi ya tergantung uh, apa jaraknya juga gitu. Kalau misal teman-teman ngirimnya ke LPPT UGM misalkan yang ada di farmasi, itu kan nggak jauh ya. Nah, pakai icebox aja udah cukup gitu. Icebox dikasih Excel udah cukup. Tapi kalau misal buat yang ya jauh ya pakai itu sih. Dalam gini, kalau deket ke LPPT itu nggak perlu pakai Excel nggak apa-apa gitu. Teman-teman habis dari freezer terus ditaruh di styrofoam yang biasa gitu ataupun ice box itu nggak apa-apa langsung ke PPT UGM karena kemarin pengalaman dari teman-teman juga itu nggak masalah gitu sampelnya tetap nggak rusak gitu. Tapi kalau misal agak jauh gitu misalkan ke genetika science nah itu biasanya dari mereka sih yang menyediakan hasilnya itu sendiri ya. Itu sih menjawab nggak Arifah? Oke, ada lagi yang lain teman-teman? Oke, kalau nggak ada mungkin lanjut aja kita ke metode. Jadi yang pertama itu sampel DNA hasil PCR tadi itu dimasukkan ke dalam tub. Itu tubnya ini dikasih nama sama tanggal. Di tas label kalau buat badan tubnya dan tubnya itu juga tutup itu tanpa tas label gitu. Sebenarnya untuk identitasnya sendiri itu tergantung teman-teman ya. Kalau sebenarnya dari misalkan teman-teman mau buat sequencing misalkan, gitu. Kalau misalnya buat penyimpanan itu mungkin lebih baik dikasih tanggal. Tapi kalau misal buat dikirim itu teman-teman nggak harus nyentuhin tanggal gitu. Teman-teman cukup nyentuhin nama aja, nama sampelnya yang sama dengan catatan teman-teman kayak gitu. Yang penting teman-teman tahu gitu kan yang punya mana. Terus juga kalau misal mau dikirim itu buat ditutup sama di badan tutupnya itu identitasnya harus sama gitu. Misalkan teman-teman di lembunya nulisnya nomor 1 sampel apa gitu kan. Nah di badan tutupnya teman-teman nulis sampel apa tapi di tutupnya nulis nomor 1 gitu. Karena tutupnya itu kan kecil ya. Nah itu jangan kayak gitu. Jadi sebisa mungkin sama gitu. Misal di badan tutupnya itu menulis nama sampelnya sampel XXX misalkan. Nah di tutupnya itu juga harus sampel XXX. Jangan sampai beda tulisannya antara tutup sama badan. Nah, tapi kalau misal mau disimpan aja itu nggak masalah, teman-teman. Tutupnya itu ditulis satu, di badannya sampelnya apa. Gitu. Nah, terus yang ketiga itu kertas label pada itu dilapisi dengan selotip agar tidak basah. Jadi mencegah tadi ya beban luntur.
Selanjutnya tub dimasukkan, tub dilapisi dengan parafilm. Nah, jadi parafilm itu kan kalau kemarin di PCR itu teman-teman pakai buat alas ya, alas nyampur adonan gitu kan. Nah kalau di sini itu parafilm diolor gitu, karena dia itu sifatnya elastis, nggak kayak plastik, itu elastis dan dipakai buat melapisi tub gitu. Lalu selanjutnya ada tub itu diletakkan dalam styrofoam dan dibungkuskan dalam foil wrap. Jika dilakukan Nah, biasanya kalau kemarin pengalaman di Kritika Science ya, itu habis di aluminium foil wrap itu masih dikasih lagi, dikasih label lagi, dikasih nama pengirim ya, nama pengirim, identitasnya. Tapi kalau sebelum mau disimpan aja, nggak perlu aluminium foil, nggak apa-apa sih. Dan yang terakhir itu disimpan dalam regulator pada minus 20 derajat. Oke, buat metode sampai sini aja yang mau tanya. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kalau sudah di layar, saya kembalikan ke moderator Mas Gatot. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Jalu atas penyampaian materi yang telah diberikan. Karena materi hari ini sedikit, maka kita akan langsung ke post-test atau belajar dulu ya teman-teman. Atau mau diskusi? Monggo, silakan. Mungkin izin tanya aja, Mas. Oke, monggo, Billy kalau mau tanya. Baik, Mas, izin tanya. Maksudnya nanti DNA-nya rusak itu bagaimana ya, Mas? Misalnya apakah tidak bisa diapakan gitu, Mas, untuk ketika digunakan gitu, Mas? Terima kasih. Dan juga apakah DNA itu bisa rusak ketika terkena Mas, apa? Sinar UV gitu, Mas? Kalau sperma kan gitu bisa rusak gitu ya, Mas. Nah, kalau DNA itu bisa rusak apa enggak gitu, Mas? Terima kasih. Monggo Mas Jalu. Oke, cek. Terima kasih pertanyaannya cukup bagus ya tadi. Yang pertama itu, sorry aku malah ingat yang kedua. Yang pertama tadi, yang pertama tadi apa? Sorry. Kalau yang rusak itu apanya gitu ya? Rusaknya tuh kayak gimana gitu, Mas? Apakah tidak Oh bisa ya, digunakan gitu atau gimana gitu, Mas? oke. Sorry. Kalau rusaknya kayak gimana itu sebenarnya sederhana, nggak bisa dibaca gitu. Jadi kan kalau teman-teman kemarin Elvo ya, nah itu kan ada kemarin yang nggak kurang cerah gitu kan. Nah itu berarti nggak bagus gitu. Jadi waktu waktu PCR itu nyampurnya kurang benar mungkin, atau mungkin waktu Elvo ya, waktu masukin ke well ke agarusnya itu bocor kayak gitu. Nah itu biasanya juga ngaruh ke hasilnya. Nah, kalau maksudnya DNA rusak tuh misal teman-teman kirim kan buat ke sequencing. Nah, dari sequencing itu biasanya dari pihak yang sequencing itu biasanya konfirmasi gitu. Sampel sekian itu uh, rusak gitu atau kurang terbaca kayak gitu. Nah, ini mau dilanjut sequencing atau enggak. Jadi kalau misal waktu di awal itu udah nggak kelihatan, biasanya waktu di sequencing juga nggak kelihatan gitu. Karena kan buat sequencing itu cukup mahal ya teman-teman. Per base pair itu biasa nyampe 200 ribuan gitu di genetika science. Nah, itu baru satu base pair gitu. Satu sampel biasanya berapa base pair gitu. Lalu saya hitung sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi untuk rusaknya biasanya sederhana nggak kebaca gitu. Saya nggak keluar hasilnya gitu. Di sequencing juga nggak keluar. Untuk di Elvo kelihatan nggak cerah. Atau mungkin malah nggak kelihatan sama sekali ya. Itu tanda kalau DNA-nya atau PCR-nya itu
Terus yang kedua tadi, apakah sinar UV bisa merusak DNA? Kalau teman-teman kemarin Elvo, nah waktu Elvo itu kan pakai sinar UV ya. Jadi kalau pertanyaannya rusak atau enggak, ya sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih, nggak juga gitu. Karena ketika emang kalau misal sampelnya rusak ya kalau di Elvo sinar UV kan otomatis rusak DNA-nya kan. Nah berarti nggak bisa lagi. Nah tapi kan kemarin di Elvo logikanya kayak gitu. Logikanya kan kemarin di Elvo dipaparin sinar UV, tapi kan masih ada gitu. Kalau DNA itu nggak rusak. Itu sih dari aku. Baik, terima kasih Mas. Sama-sama. Teman-teman, karena waktunya masih banyak, oleh karena itu kita diskusi dulu ya. Mungkin kepada Mas Jalu boleh diskusi atau memberikan pertanyaan kepada para praktikan gitu terkait materi praktikum pada siang hari ini. Monggo, Mas Jalu. Oke, mungkin teman-teman yang mau nilai tambahan buat sampaikan kembali. Oke, pengertian sama tujuan dulu deh. Ada yang mau sukarela tambah nilainya. Oh, boleh. Monggo. Gimana Mas Jalu? Apakah bisa menjawab? Wait, sorry. Di aku tadi putus. Sama sekali nggak ada suaranya. Bisa diulang? Nah, baru kedengaran. Sorry. Tadi sinyal ya. Gimana? Makasih ya, Bro. Jadi Pak, tasnya juga bisa tambah nilai. Pun juga tadi sama buat teman-teman yang mau berdiskusi ya. Tadi waktu aku nyampaikan materi juga. Nah, ada lagi nggak teman-teman yang mau sukarela review yang ini gantian yang materinya dulu deh, materi sama fungsinya. Ada nggak? Mas, izin bertanya, Mas. Oh iya, monggo. Bagus. Nggak terlalu berat juga kok, Mas. Maksudnya mungkin packaging sampel sama packaging biasa-biasanya itu
bedanya di mananya gitu aja sih Mas. Benar. Maksud dari packaging biasa-biasa ini yang kayak gimana dulu? Biasanya kalau dulu pernah di acara atau matkul DITD atau daging kayak gitu kan itu juga ada packagingnya yang berhubungan sama hal-hal yang mungkin dibungkus-bungkus di packaging itu kan juga ada metode-metodenya sendiri gitu Mas. Nah itu bedanya sama kalau packaging sampel itu sendiri apa? Oke, menurut pertanyaan yang bagus ya. Ya pertanyaan yang cukup bagus sih. Itu kan kemarin teman sudah dapat packaging ya sebetulnya. Daging gitu, ada juga. Ya sebenarnya sama tujuannya karena dimana-mana pun packaging ya tujuannya buat melindungi yang di packaging. Nah, cuman mungkin bedanya di sini ya. Kalau kemarin kalian packaging di itu itu kan pasti teman-teman ngasih eh, apa ya nama merek dan lain sebagainya gitu kan, identitas nggak cuma identitas tapi juga kayak tentang ketentuannya gitu kan, gimana caranya packaging kalian itu bisa ngiklanin dirinya sendiri gitu, ada komposisinya, ada tanggal produksinya, tanggal kadaluarsanya dan lain sebagainya. Nah mungkin itu yang paling beda sih, pun di selain juga packaging sampel ini emang bener-bener buat ngejaga aja gitu, ngejaga sampelnya aja biar dia bisa tahan lama, karena emang tadi yang ulang kali udah aku sampein ya, sampel ini kan rawan gitu kan, rawan buat rusak, dan buat PCR sendiri kan itu nggak murah ya, buat beli alatnya itu kan itu dan yang cukup besar gitu. Nah akan sangat disayangkan ketika hasilnya itu malah nggak kita jaga gitu, kita seenaknya gitu, itu kan hal yang sia-sia gitu kan. Dan ya di agama aku diajarin gitu, jangan sampai kita tuh suka menyanyiakan. Itu sih dari aku. Mungkin teman-teman asisten yang lain mau menambahkan. Siap Mas Jalu, matur nuwun Mas. Oke, itu bagus. Teman asisten nggak ada yang mau nambahin? Oke, kalau ada ya itu dulu aja ya guys. Mungkin nanti bisa cari-cari lagi ya. Oke, lanjut ya tadi buat yang mau review lagi soal materi, alat sama fungsinya, alat bahan sama fungsinya. Saya Mas Faris. Oh iya, monggo Faris. Oke, jadi untuk materinya adalah dan bahan yang pertama tuh ada tube yang berfungsi sebagai wadah dari sampel hasil PCR. Kemudian ada sampel PCR yang digunakan untuk amplifikasi, dan kemudian ada spidol yang digunakan untuk menuliskan nama atau tanggal pada tube sebagai identitas. Kemudian ada kertas label yang akan dipasang di sebagai identitas sampel. Kemudian ada selotip yang berfungsi untuk menutupi kertas label agar apabila terkena air itu tidak hilang spidol ketulisannya. Terus kemudian ada styrofoam yang berfungsi untuk menghindari benturan dan sebagai wadah dari mikrotub tersebut. Terus kemudian ada aluminium foil yang memiliki sifat-sifat yang lebih unggul daripada plastik wrap, yaitu lebih tahan terhadap panas sehingga mampu menjaga suhu pada sampel sehingga tidak rusak sampel tersebut. Terus bisa menjaga kelembapan sampel karena lebih rapat. Terus kemudian kalau secara ekonomis itu lebih mahal daripada plastik wrap. Terus kemudian ada styro, itu udah, habis itu ada aluminium foil, udah, habis itu ada parafilm yang digunakan untuk membungkus tub yang berfungsi untuk mencegah agar tidak agar tutupnya itu terapat gitu dan tidak terbuka gitu apabila akan dikirimkan ke sampel anti sequencing begitu Mas. Terima kasih. Oke, mantap Faris. Mantap sekali ya. Nanti teman-teman yang lain sampai proses seperti salah banget.
dibandingkan. Waktu berarti materi itu sudah sudah diterima gitu ya, harusnya review lagi cukup lengkap. Oke, satu lagi nih buat review metode, ada yang rela nilainya ditambah. Oh iya, masuk kita. Oke, untuk metodenya ya. Nah, itu sampel DNA hasil PCR dimasukkan ke dalam tube yang disediakan tadi. Kemudian tube diberikan nama dengan bobot yang digunakan dan terus nama, kemudian masukkan tanggal dengan menuliskan pada kertas label tersebut yang ada di tutup tube. Kemudian kertas label tertutup dilapisi dengan selotip agar tidak basah seperti dijelaskan nama Faris barusan. Kemudian dilapisi dengan film untuk lebih membungkus lagi sehingga tidak ada kebocoran dan tidak terjadinya kontaminasi. Kemudian tutup diletakkan ke dalam styrofoam dan dibungkus dengan aluminium foil agar suhunya tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh suhu luar. Dan apabila dilakukan pengiriman jarak jauh, itu disimpan dalam refrigerator pada suhu minus 20 derajat Celcius. Mungkin itu saja, Mas. Terima kasih. Oke, nuhun Neka review metode. Juga mungkin sekali lagi ya teman-teman, ada yang mau nanyain nggak soal review sampel? Ini materi yang gampang, tapi ya jangan sampai malah teman-teman menanyakan. Mungkin izin bertanya lagi, Mas. Oh iya, monggo Riza. Apabila penyimpanannya sudah baik gitu ya, Mas, packagingnya sudah baik, terus penyimpanannya sudah baik itu, sampel DNA itu bisa sampai bertahan berapa lama begitu, Mas? Disimpan gitu, Mas. Mungkin terima kasih. Oke, aku ini. Jadi ketika udah baik, dan memang ada pikiran baik, sampai sejauh ini sependek pengetahuan bisa dalam jangka waktu yang cukup lama banget. Kemarin aku saya penyimpanan bagus itu. Nanti dia di refrigerator. Mungkin kalau teman-teman atau mungkin asisten yang lain punya referensi yang lain ya, jadi tambahkan gitu. Tapi sependek pengetahuan kemarin 13 tahun itu masih bisa lagi. Mungkin masih ada angka yang lebih lain, referensi lain yang bisa lebih lama, mungkin masih ada ya, karena emang ketika suhu kan bisa jaga ya, apapun itu enggak cuma sampel DNA. Itu aja sih dari aku. Mungkin teman-teman yang lain, Stan ada yang mau menambahkan? Oke, kalau nggak ada mungkin itu dulu ya Riza. Makasih pertanyaannya. Mungkin Baik, Mas, terima kasih. Oke, kalau nggak ada lagi mungkin aku kembali ke moderator. Halo, terima kasih atas punya ke teman-teman karena waktu udah menunjukkan hampir pukul 2 ya. Di sini kita akan melaksanakan post test. Teman-teman di sini apakah mau belajar terlebih dahulu atau langsung post test? Oh, silakan. Langsung, Mas. Oke, karena ada yang saya jawab langsung post test, maka teman-teman bisa mengerjakan post test melalui ELOK ya teman-teman sesuai kelasnya masing-masing. Apabila teman-teman kesulitan dalam mengakses link post testnya atau ada masalah teknis, teman-teman bisa chat ke asisten pendamping masing-masing atau melalui link Webex ini. Maka teman-teman silakan untuk mengerjakan post test. Waktu pengerjaannya 10 menit aja ya teman-teman, karena kan materinya nggak terlalu banyak juga.